Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini. Sebelumnya kita awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari segenap panitia dan juga yang kami hormati seluruh pengurus anggota regional Lampung yang berbahagia dan juga dari Jewel Farm ya, mungkin owner Jewel Farm yang kami hormati dan juga dari bapak-bapak narasumber yang kami hormati, tentu saja untuk seluruh hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini yang berbahagia dan yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini saya beserta Anda bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti akan membawa dampak berkah dan barokah untuk kita semuanya khususnya. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan dari panitia regional Lampung yang sudah mengundang saya. Disematkan di banner. Sebenarnya tidak perlu disematkan di banner. Pak Agus datang ya, Kopdar Al-Nusa regional Lampung, insya Allah saya akan hadir karena saya merasa punya ikatan dengan teman-teman yang di Lampung, punya ikatan saudara-saudara yang di Lampung. Saya insya Allah pasti hadir. Nanti kalau ada acara kecil pun saya juga siap untuk datang kembali. Nah, pertama Bapak Ibu perlu kami sampaikan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Joko Susilo. Basic saya adalah hanya lulusan STM listrik, jadi polnya STM listrik. Jadi kalau berbicara saat ini yang saya lakukan adalah untuk pengembangan baik agrowisata, baik penjualan bibit, penjualan buah. Kalau berbicara nyambung masih nyambung, karena dulu saya nyambung kabel, sekarang masih nyambung tanaman. Apalagi hari ini saya merasa bangga bisa nyambung rasa dengan panjenengan semuanya. Amin, alhamdulillah. Jadi itu basic saya, dan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa sinergitas antara kita semua itu adalah harus terbangun. Jadi sedikit saya cerita tentang kegiatan dan desa saya yang sudah saya alami. Saya membangun desa wisata, itu membangun dengan bersama-sama dengan masyarakat. Dari hulu sampai hilir kami selalu pantau, dan dari hulu sampai hilir kami selalu bersama-sama. Artinya bagaimana menciptakan sebuah desa wisata. Ini berbicara tentang desa wisata dulu ya, saya cerita. Tapi nanti endingnya adalah untuk bagian kesejahteraan untuk masyarakat di lingkungan kita. Desa wisata itu saya bangun tahun 2014. Saya memberi gagasan untuk mengajak desa wisata. Desa wisata adalah desa yang mampu mengekspor potensi yang ada sesuai dengan kearifan lokalnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, karena di desa Jambu itu, desa saya, tidak punya situs, tidak punya gunung, tidak punya hutan, tidak punya laut, maka kami punya rencana pada waktu itu untuk menanam tanaman buah-buahan. Salah satunya ada alpukat dan kelengkeng. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah bisa menikmati hasil-hasil buah tersebut, baik dari masyarakat tentang pemberdayaannya. Dan di tempat kami, saya mohon maaf ini, kami menjaga tanaman semuanya, buah-buahan yang ada di desa kami, insya Allah tidak ada yang dipakai. Jadi kami bersama-sama melibatkan masyarakat. Tanaman itu ada di pinggir-pinggir jalan, alhamdulillah aman. Karena kita meyakini bahwa pagar tembok itu kalau berbicara Sunan Kalijogo,
ada pagar tembok dan pagar mangkok. Jadi kita menggunakan konsep-konsep bermangkok. Pagar mangkok itu adalah kita jaga semuanya. Kalau meskipun di pagar tembok, itu nanti pasti kalau orang jahat pasti juga mau memiliki. Tapi kami yang membangun adalah membangun sumber daya manusianya, membangun sumber daya alamnya, sehingga ada sinergitas antara kami masyarakat. Seperti contoh jadi contoh buah-buah yang ada di kebun kita itu tidak ada yang jaga meskipun siang malam, baik bibit maupun buah-buahan, insya Allah dan alhamdulillah tidak pernah hilang satu pun. Itu berkaitan dengan kita merubah mindset. Jadi sedikit-sedikit saya yakin di Lampung dan dimanapun kalau kita melibatkan, nah kalau berbicara sinergitas, artinya kalau kita beribadah, kita sholat juga berjamaah itu pahalanya banyak. Dan saya yakin, kita meyakini bahwa kalau kita itu berusaha, berbisnis yang sifatnya berjamaah, insya Allah juga itu untungnya atau sesungguhnya ini luwih akeh. Nah, itu kita meyakini seperti itu. Alhamdulillah di desa kami yang kami rintis mungkin ada beberapa nama desanya jambu tapi tidak ada pohon jambunya, adanya kelengkeng sama alpukat. Kelengkeng itu ada 8.700 pohon kelengkeng yang sudah produksi, ada ribuan juga alpukat. Alhamdulillah kami di era digitalisasi ini kami membangun untuk membranding personal kebun kami. Konsepnya adalah konsep untuk mendatangkan para pengunjung yang hadir. Konsep kami tidak menjual tengkulak, mohon maaf karena di sini ada beberapa tengkulak, penebas, penjual bibit dan lain sebagainya. Tapi konsep kami dari seluruh pohon itu, ribuan pohon itu tidak ada satupun tengkulak yang masuk di desa kami. Memang kami berusaha untuk bagaimana hasil produksi ini bisa terjual dengan laku yang harganya yang tinggi. Nah, contoh seperti ini. Ketika tanaman alpukat itu sudah banyak musim, kita masih bisa menjual tinggi. Kita tidak tergantung oleh pasar, kita tidak tergantung oleh siapapun. Karena yang berkunjung di desa kami, kalau hari Sabtu, hari Minggu itu, kalau hari Minggu mungkin sekitar, kalau musim buah itu mungkin sekitar 3.000 orang itu pasti ada. Jadi ramai banget kunjungan-kunjungan. Nah, ini mudah-mudahan cerita saya ini nanti menjadi Anda tidak percaya, mudah-mudahan cerita ini nanti menjadi pemikiran Anda adalah hoax. Maka dari itu monggo nanti saya doakan mudah-mudahan sampai di kebun saya di Kediri. Nah, jadi kami sangat mengapresiasi dari tamu-tamu. Tamu itu adalah raja. Itu sudah dari kecil pelajaran kita seperti itu. Jadi apa yang kita berikan untuk tamu itu ya salah satunya adalah fasilitas. Bagaimana kita berkebun secara mindset orang ketika datang, ketika hadir dia sudah memberikan apresiasi wow. Mereka sudah memberikan apresiasi yang lebih ketika datang. Jadi kebun saya memang saya membuat kebun itu serapi mungkin, pot-pot juga saya pajang serapi mungkin, ada buah-buah yang tampil di situ, berkebun di grounding juga seperti itu, saya tata rapi, ada gazebo kecil untuk nimbang, untuk ngepos, untuk ada topi capil orang petani. Ada gunting yang sudah kita siapkan. Contoh ini, ketika orang datang biasanya ibu-ibu itu pengennya petik kelengkeng, petik alpukat. Pak, saya mau petik 3 kilo. Nah, kita kasih topi, gunting sama tas tentek. Ada guide yang mengikuti. Monggo bisa menjelaskan. Itu salah satu orang berwisata di kebun itu yang mereka dapatkan yang lebih adalah nilai edukasinya. Bagaimana orang itu datang hadir dan punya nilai kepuasan. Ketika pulang dia punya kenangan. Kenangan itu akan diceritakan kepada semua teman-temannya. Pasti itu. Jadi tingkat kepuasannya seperti itu. Bawa topi, Pak saya mau petik 3 kilo.
dikasih topi, kasih gunting, tas tenteng, ternyata dari dalam bawa pulang sudah bawa 20 kilo. Jadi tidak 3 kilo lagi tapi bawa 20 kilo. Itu adalah nilai kepuasan mereka. Karena guide-guide kami, kebetulan ada Mas Riko, Mas Andri, salah satu guide dan admin desa wisata, kita bekali dengan cara-cara bagaimana menyenangkan orang. Jadi Ibu saya bantu, kalau mau ibu mau foto, mau video, saya bantu sambil diarahkan gayanya dan lain sebagainya. Sehingga sudah petik 3 kilo, Mas tambah lagi, minta divideokan lagi sampai 20 kilo. Jadi itu alhamdulillah seperti itu. Memang kami berupaya bagaimana kita bisa menjual itu tidak hanya di kebun saya, tapi di kebun warga masyarakat. Karena di dalam desa kita itu terbentuk salah satu ada anggota BUMDes. BUMDes itu mengelola kegiatan-kegiatan kami di agrowisata. Mungkin dari beberapa teman-teman nanti bisa untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, setidaknya kita bisa meniru iso-iso ini. Saya yakin karena niatan kita itu adalah ikhlas, apa seperti mutu kita pada hari ini dan dari nantinya, bahwa kita selalu sepakat untuk menghijaukan bumi kita. Karena menghijaukan bumi kita salah satu bentuk sedekah oksigen, di mana oksigen itu dibutuhkan oleh semua manusia. Nah, itu tentang desa-desa wisata yang berkonsep agrowisata untuk wisata petik buah. Jadi berbicara di era digitalisasi ini, kita memang dibutuhkan kepercayaan. Bagaimana konsumen itu percaya dengan kita ketika konsumen datang, ketika konsumen membeli produk kita. Nah, jadi kalau di era digitalisasi ini, salah satunya adalah media sosial media yang harus kita manfaatkan. Alhamdulillah kemarin contoh Instagram saya kemarin 90 berapa, begitu saya di Lampung Instagram saya sudah 100.000 lebih. Nah, followernya seperti itu. Jadi semakin banyak follower atau subscriber, pasti semakin banyak yang menonton atau yang melihat. Di era digitalisasi ini butuh sekali kita bisa mampu untuk mengeksplor produk-produk kita. Nah, bersosial media yang baik dan yang benar itu adalah bersosial media yang beribadah. Ketika kita contoh selfie dan ada sebuah produk di belakang kita, kita selfie tidak apa-apa. Biasanya ibu-ibu ya, yang biasanya selfie sambil peace atau gini bu ya, atau dan lain sebagainya. Tapi ada cerita yang kita bangun di dalam narasi, di dalam caption. Alpukat Siger. Alpukat Siger itu adalah alpukat yang luar biasa dan lain sebagainya untuk disampaikan ke caption, ke deskripsinya. Nah, itu salah satu bentuk ibadah, bentuk sodako kepada semua orang. Jadi mungkin ada warung lah. Contoh warung kecil Mbokna, itu warung kopi Mbokna ditulis kopinya 3.000, mantap dan lain sebagainya. Ketika orang melihat postingan kita, orang datang ke Mbokna, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Sisi lainnya seperti itu. Nah, untuk itu saya memang terus berusaha dimanapun dan kapanpun saya selalu mengupload video-video saya. Bukannya itu pamer, karena produk itu harus dipamerkan, karya itu harus dipamerkan. Kalau orang kedua simpenan tidak boleh dipamerkan. Nah, iya. Jadi produk itu harus dipamerkan, orang biar bisa melihat. Saat ini hanya melihat, saat ini dia hanya nge-like, tapi next kemudian hari kita yakin saudaranya, temennya kalau cari bibit di sini loh. Nah, pasti dia akan membeli juga. Nah, itu. Jadi di dalam bersosial media yang benar dan baik itu memang dibutuhkan pembelajaran yang karena saat ini saya juga masih belajar dan perlu belajar. Mungkin nanti teman-teman juga
harus melakukan sesuatu yang bisa lebih. Jadi pertama yang terpenting adalah bagaimana kembali lagi ke kebun, bagaimana membranding kebun kita supaya orang itu percaya dengan kita, percaya dengan produk kita. Nah, kita harus membangun itu. Membangun itu berarti ada berkebutuhan bagaimana kita dipercaya oleh customer, oleh konsumen. Berarti harus ada klik dari hati ke hati. Nah, seperti contoh di video saya berusaha bagaimana video-video saya itu ditonton oleh mereka dan diapresiasi. Karena kalau berbicara market itu luas, kita menawarkan produk kita, kalau kita tidak satu senyum di dalam kamera ya, ini berbicara membangun chemistry. Membangun chemistry itu bagaimana orang ketika melihat kita itu senang. Nah, jadi yang harus kita lakukan ya, salah satunya ada hypno-marketing ya Pak ya. Jadi kalau berbicara hypno-marketing itu adalah sesuatu apa yang bisa kita sampaikan, baik body language, baik kepribadian, baik tutur bahasa ketika kita berhadapan dengan siapa. Kalau karakter itu tidak bisa dirubah, namun kepribadian bisa dibentuk. Jadi saat ini saya kasih contoh, untuk saya di depan kamera itu saya menggunakan hypno-marketing. Nah, ada yang sudah tahu hypno-marketing? Jadi pola kita ketika kita di depan kamera, senyum kita tata, kita atur, pandangan juga kita atur, kita bawa, sehingga tercipta klik chemistry dengan yang melihat. Jadi aku kok delok videonya Pak Agus kok ngesat nih, kok kasihan, saya tak beli di sana. Nah, seperti itu. Jadi ada pola-pola yang dibangun supaya mereka itu percaya, punya chemistry, sehingga dia senang dengan produk kita. Itu salah satunya kepercayaan, membangun kepercayaan. Kembali lagi di dalam kepercayaan itu, di dalam membuat chemistry, pastilah ada kepribadian yang harus kita bentuk ketika kita berhadapan dengan orang maupun kita membuat video. Nah, untuk itu ini narasumber masih banyak banget. Nanti bergantian. Ada waktunya apa enggak, Mas? Oh masih, ya. Jadi apa yang baik bibit penetas ya. Kalau berbicara kita jualan bibit, saya itu alhamdulillah jualan bibit dari rasa kepercayaan yang sudah saya bangun selama ini, dan saya tidak mau saat ini saya sudah menikmati dah. Saya mohon maaf, mohon izin kalau berbicara keuntungan yang kami dapat, kami dari YouTube juga sudah dapat keuntungan apapun dari warga masyarakat kami, maksudnya warga masyarakat kami secara keuntungan nilai ekonomi masyarakat itu sudah mereka dapat, yang menjual bibit, menjual buahnya, karena kita membangun bersama-sama dengan masyarakat. Apa yang kita dapatkan itu adalah lebih. Secara nilai keuntungan kita sudah mendapatkannya, tapi yang lebih kita banggakan adalah kebanggaan perubahan perilaku masyarakatnya. Ketika orang itu bersama-sama berjamaah dengan kita bekerja sama. Bibit ya saya di Sinjogo, wong sak desa, tanaman alpukat yang berbuah itu juga mereka yang menjaga. Nah, itu adalah perubahan kebanggaan kita, perubahan perilaku masyarakat ketika kita bersosialisasi, kita berjamaah untuk berusaha dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara keuntungan seperti itu, ini untuk motivasi saja, bukan saya sombong dan ria, tapi untuk hal-hal semacam itu memang wajib untuk kita bangun. Kepercayaan pembeli itu adalah yang paling utama. Bagi saya, bagi para penjual bibit, upayakan jangan hanya menjual bibit tok, tapi juga menanam pohonnya. Kebanyakan penjual bibit itu tidak punya pohon induk. Nah, itu yang harus kita bangun. Kita bangun supaya pembeli itu percaya dengan kita. Setidaknya ngeceknya lah, satu varian, nanti pasti akan mereka lebih percaya dengan kita. Kalau berbicara bibit,
Ini nanti truk saya juga menuju ke Medan, nanti juga mampir ke sini ngopi dengan saya. Alhamdulillah setiap saat ini musim kemarau di tempat kami, tapi minimal bibit yang keluar di tempat saya sekitar 12.000 setiap bulan itu minimal kalau musim kemarau seperti ini, itu minimal. Bukannya kami lihat dan sombong ya Pak ya. Jadi itu untuk motivasi teman-teman. Ayo kita menanam pohon induknya. Bagaimana menyampaikan ke pembeli, ke pemirsa itu benar-benar real dan harus apa adanya, sehingga mereka percaya dengan kita. Ketika kita menjual produk, oh ini berarti produknya induknya sendiri, oh ini berarti produknya dari bibit yang valid, sehingga bibit itu masih tetap laku terjual. Nah, untuk itu saya yakin kepada teman-teman semuanya yang hadir di sini, kami tidak bercerita dan membahas tentang maintenance, perawatan dan pembuahan dan lain sebagainya, tapi hanya sedikit karena rasa syukur saya dan rasa bangga saya bisa berdiri di hadapan panjenengan semuanya untuk berbagi. Dan saya yakin setelah saya pulang dari sini, saya yakin saya akan mendapatkan sesuatu dari Lampung, sesuatu yang berharga buat saya pribadi untuk saya bawa pulang ke Kediri. Nah, itu Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena narasumber masih banyak bergantian dan ada sesi tanya jawab. Tapi kita semuanya harus yakin kita di dalam berusaha ini merupakan sebuah karya. Meskipun kita okulasi atau nyambung atau nyetek itu salah satu karya. Karya sekecil apapun meskipun nyambung nyetek, sekecil karya apapun kalau kita hargai dan kita mampu menghargai karya orang lain meskipun juga kecil, tidak menutup kemungkinan karya yang kecil itu akan menjadi sebuah karya yang lebih besar. Itu mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.